Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan keberkahan, keagungan, kemuliaan dan rahmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita sama-sama berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinanti-nanti kedatangannya oleh umat muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana Allah membebaskan manusia dari siksa api neraka. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk melatih kesabaran. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa itu separuh dari sabar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa identik dengan kesabaran. Mereka yang menjalankan ibadah puasa diperlukan kesabaran yang cukup. Dan sebaliknya, kesabaran yang cukup untuk menjalankan ibadah puasa. Dalam menjalankan ibadah puasa, banyak sekali godaan, cobaan, tantangan yang dilewatinya. Baik itu dari faktor internal yang menjalankan ibadah puasa sendiri, misalkan makan yang tidak teratur, kebiasaan berbicara bohong, kemudian berkata kotor, menggibah, dan lain sebagainya. Begitu pula dari faktor eksternal yang berasal dari lingkungan keluarga, tempat bekerja, lingkungan kehidupan bermasyarakat seperti warung yang terbuka untuk umum, kebiasaan banyak makan, berada di tempat orang-orang yang tidak berpuasa. Nilai sabar menjadi amat sangat penting dalam situasi seperti ini. Puasa di sini bertujuan untuk membentuk karakter ketakwaan manusia kepada Allah. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga melatih hati dan pikiran kita. Puasa juga mengajarkan kita untuk lebih memahami dampak yang kita lakukan dan juga meningkatkan kesadaran kita untuk lebih dekat dengan Allah dan sesama umat muslim. Kemudian menumbuhkan rasa peduli kita terhadap saudara-saudara kita yang tidak makan berhari-hari karena kesulitan ekonomi. Karena ketika menahan lapar, kita akan merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan. Rasulullah SAW bersabda, sabar dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika kita pertama kali tertimpa musibah. Ketika kita diajarkan untuk bersabar, kita harus mengendalikan emosi. Sebenarnya ini adalah latihan untuk kehidupan sehari-hari. Ketika kita marah, ketika kita kesal, kita harus ingat bahwa pelajaran berpuasa harus mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, dan kita harus tetap tenang. Atau kita dapat godaan terkait hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, maka kita harus menahan diri kita juga harus menahan nafsu kita. Dari asumsi ini dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa dan perilaku kesabaran tidak dapat dipisahkan. Ibadah puasa tanpa sabar, puasanya akan sia-sia. Sebab kita tidak dapat menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sabar dan puasa adalah laksana sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesabaran akan hal-hal yang membatalkan puasa dan mengurangi ibadah puasa adalah ukuran dari kualitas ibadah puasa seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bil hisab, yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pemirsa yang dirahmati Allah, separuh Ramadan telah berakhir. Sisanya adalah berlian. Dengan momentum 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Karena di bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Mudah-mudahan
kita menjadi golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.